Shalom. Kita mulai judul kemurahan hati atau murah hati. Kita sama-sama membaca 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 7. Di situ pelayanan kasih. Kita mulai intinya saja. 1. Milikilah sikap hati yang tidak mementingkan diri sendiri. Walaupun sedang mengalami percobaan, penderitaan, tidak mementingkan dirinya sendiri seperti mengasihi diri sendiri, tetapi dengan sukacita meluap dan memiliki sikap hati yang kaya dalam kemurahan kepada orang di sekitar yang membutuhkan bantuan. Kadang ada orang yang enggan untuk menolong karena dia merasa dirinya saja sedang kesusahan. Ada juga yang menghitung-hitung dan akhirnya tidak jadi menolong karena takut kekurangan. Sikap mementingkan diri sendiri tidak akan pernah membuat hidup kita itu bahagia. Tetapi sebaliknya, jika kita mempunyai hati yang berbelas kasih kepada orang lain, maka sukacita surga itu mengalir atas kita. Amin. Sukacita yang menjadikan kita kuat di dalam hidup. Amin. Yang kedua, kesukaan dalam memberi. 2 Korintus pasal 8 kita boleh baca 3 sampai 5. Di Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25 juga boleh saudara-saudara membacanya. Meski mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka telah memberi berkat menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Amin. Di sini Tuhan Yesus pernah berkata, "Berilah maka kamu pun akan diberi." Amin. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang menggoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Boleh baca Lukas 6 pasal 38. Kita tidak akan pernah berkekurangan jika kita memberi karena kebaikan dan bagi kemuliaan Tuhan. Sebaliknya, dengan memberi, maka kita akan diisi kembali oleh Tuhan. Amsal mengatakan bahwa ada orang yang tampak berhemat, tetapi sebenarnya mereka itu pelit, kikir, dan justru hidupnya akan berkekurangan dan tidak bahagia. Berbahagialah orang yang hidupnya memberi daripada hanya menerima saja. Ada kesukaan pada saat kita memberi atau menjadi saluran berkat. Mungkin itu waktu kita, tenaga kita, atau materi yang kita punya. 3. Milikilah sikap hati yang melayani bukan dilayani. 2 Korintus pasal 8, 7 sampai 8 kita saudara-saudara boleh baca. Pada ayat yang keempat, Rasul Paulus bersaksi bahwa jemaat di Makedonia dengan kerelaan sendiri meminta dan mendesak kepada Paulus supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengalami bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Kerinduan mereka untuk mengambil bagian dalam pelayanan itu terlihat dari permintaan mereka sendiri dan bukan karena diminta Paulus. Amin. Mereka mengajukan diri mereka sendiri untuk melayani. Mereka mengerti bahwa panggilan hidup sebagai orang percaya adalah untuk menjadi serupa seperti Kristus, yaitu melayani, bukan dilayani. Markus 10 ayat 24 ayat 45. Jika kita ditanya mengapa kita mau terlibat dalam pelayanan, sebab kita telah mendapat kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus. Amin. Pelayanan adalah sebagai tanda ucapan syukur atas perbuatan
Tuhan dalam hidup ini. Ya. Kalau setiap kita sudah mengalami kasih karunia dan kebaikan Tuhan sampai hari ini, maka marilah kita memiliki kemurahan hati dengan melakukan dan memiliki sikap hati yang tidak mementingkan diri sendiri. Marilah kita berbagi dengan tulus dan memberi dengan terlibat untuk melayani. Mari kita melakukan apa yang menjadi bagian kita dalam hidup yang telah dianugerahkan Tuhan dengan cara menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya, amin.